Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Alfariji Habibullah, kelas TI 1921 dengan NIM 311910451. Di sini saya akan mempresentasikan metode alokasi berkas. Pendahuluan, ruang untuk menyimpan berkas pada tempat penyimpanan utama dalam hal ini memori tidak cukup besar untuk menampung berkas dalam jumlah besar karena ukurannya yang terbatas dan harganya sangat mahal. Memori hanya dapat menyimpan berkas saat komputer dalam keadaan terhubung dengan arus listrik. Karena hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan tempat penyimpanan sekunder disk yang dapat mempertahankan berkas walaupun tidak ada arus listrik yang mengalir ke komputer. Kemudahan dalam akses langsung suatu disk memberikan fleksibilitas dalam membantu mengimplementasikan sebuah berkas. Poin selanjutnya, masalah utama dalam implementasi adalah bagaimana mengalokasikan berkas-berkas ke dalam disk, sehingga disk dapat terimplementasi dengan efektif dan berkas dapat diakses dengan cepat. Dalam bab ini, akan dijelaskan bagaimana cara mengalokasikan berkas untuk sebuah berkas agar disk dapat digunakan secara optimal dan agar berkas dapat diakses secara cepat. Dan juga akan dibahas beserta cara mengatur ruang kosong pada disk dan cara mempertahankan konsisten berkas serta mencegah kehilangan data. Ada 3 metode utama yang mengalokasi ruang disk yang digunakan SCR luas, yaitu yang pertama alokasi berkesinambungan, alokasi link, ketiga alokasi berindeks. Poin pertama, alokasi berkesinambungan. Jenis alokasi ini menempatkan berkas-berkas pada blok secara berkesinambungan atau berurutan dalam disk. Alokasi berkesinambungan dari suatu berkas diketahui melalui alamat dan panjang disk dalam unit blok dari blok pertama. Jadi, misalkan ada berkas dengan panjang N blok dan mulai dari lokasi B, maka berkas tersebut menempati blok B. Direktori untuk setiap berkas mengintegrasikan alamat blok awal dan panjang area yang dialokasikan untuk berkas tersebut. Poin selanjutnya, akses secara berurutan. Sistem berkas mengetahui alamat blok terakhir dari disk dan membaca blok berikutnya yang diperlukan. Poin selanjutnya, akses secara langsung. Untuk akses langsung ke blok I dari suatu berkas yang dimulai pada blok B dapat langsung mengakses blok B plus I. Gambar merupakan contoh dari alokasi berkesinambungan. Kelebihan dari metode ini adalah penerapannya mudah karena perpindahan head membutuhkan waktu yang sedikit untuk menyimpan suatu berkas karena letaknya berdekatan. Perpindahan head menjadi masalah hanya bila sektor terakhir dan suatu track dan sektor awal track A plus I. Kekurangan metode ini adalah perlu blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat sebuah berkas, dan panjang berkas. Alokasi link. Metode ini menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada alokasi berkesinambungan. Dengan metode ini, setiap berkas merupakan link list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat disebar di dalam disk. Kerugian metode ini hanya secara efektif untuk mengakseskan berkas SCR sekuensial. Keuntungan metode ini, pengaksesan acak lebih mudah, meski masih harus menelusuri rantai berkait untuk menemukan lokasi blok berkas. Rantai blok seluruhnya di memori sehingga dapat dilakukan secara cepat tanpa membuat pengaksesan ke disk. Gambar dari contoh gambar alokasi link. Alokasi link, variasi penting dari metode ini adalah penggunaan FAT, File Allocation Table. Sistem berkas dalam sistem operasi Windows FAT16. Sistem berkas ini digunakan secara sistem operasi DOS dan Windows 3.1. FAT32. Sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9. NTFS, Teknologi File System. Sistem berkas ini adalah sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Keunggulan sistem ini adalah fasilitas recovery yang memungkinkan dilakukannya penyelamatan data saat terjadi kerusakan pada sistem operasi. Sistem berkas pada Windows, direktori yang secara otomatis dibuat dalam instalasi Windows adalah direktori C. Windows, direktori C, program file, direktori C, my document. Contoh dari gambar FAT. Alokasi dengan indeks. Metode alokasi dengan berangkai dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi berdampingan. Gambar dari alokasi berindeks. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.